Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sesi ini kita akan membahas tentang kelengkapan dokumen ya untuk suatu perencanaan bangunan gedung. Nah, outline yang akan kita bicarakan terkait dengan apa itu detail engineering design, kemudian tentang shop drawing, kemudian as-built drawing. Jadi yang akan kita bahas sekarang adalah terkait dengan gambar teknik dalam satu pekerjaan perencanaan gedung. Nah, sebenarnya kalau kita bicara gambar teknik sendiri, jenis gambar teknik itu dalam satu rangkaian pekerjaan konstruksi itu ada tiga ya. Yang pertama yaitu gambar rencana atau DED, kemudian yang kedua shop drawing disebutnya, kemudian yang ketiga yaitu as-built drawing. Nah, ini contoh gambar teknik. Jadi ada standarisasi ya. Jadi untuk gambar teknik sendiri tidak boleh semaunya yang menggambar. Jadi ada denah, kemudian ada skala, kemudian dari bangunan itu ada as-asnya yang harus digambar kalau itu denah, kemudian ada potongannya, kemudian ada keterangan terkait informasi, jadi ada kopnya yang punya pekerjaan, kemudian ada detail nama pekerjaannya, kalau misalkan itu di dinas nanti banyak sekali itemnya ya, ada nama kegiatan, sub kegiatan, nama pekerjaan, dan sebagainya. Kemudian ada kolom catatan kalau masih ada tempat untuk catatan-catatan ketika revisi. Kemudian ada disetujui oleh siapa, di sini dicantumkan juga nama konsultannya. Ini ada tanda tangan tim perancangnya, jadi ada arsiteknya, tim strukturnya, drafternya, tim ME-nya, dan lain sebagainya. Kemudian ada judul gambar, kemudian ada skala, nomor gambar, dan nomor lembar. Jadi ini kelengkapan yang harus ada minimal dalam suatu gambar rencana. Nah, baik itu sebagai DED atau shop drawing atau as-built drawing, elemennya sama, yaitu ini semua. Yang beda hanya kontennya gitu. Jadi maksud pembuatannya yang berbeda. Kemudian secara definitif apa itu perbedaannya? Jadi kan tadi saya sebutkan ada 3 macam ya. Kalau secara definitif untuk gambar rencana atau biasa kita bilang DED atau Detail Engineering Design itu sebenarnya adalah gambar yang dibuat oleh konsultan perencana. Jadi konsultan perencana merancang seperti yang dilakukan sekarang ya, yaitu merancang, menghitung nanti ketemu ukuran kolom balok berapa, ukuran plat berapa, dan lain sebagainya. Intinya terkait hitungan itu, kemudian dituangkan dalam gambar. Nah, gambar itu adalah gambar rencana atau DED. Itu yang dijadikan acuan untuk tender ya, kalau memang itu ditenderkan. Kemudian sebelum dikerjakan, ya setelah dapat kontraktor, itu dibuat satu gambar yang namanya shop drawing. Jadi shop drawing ini dibuat oleh kontraktor untuk panduan bekerja. Jadi bedanya dengan gambar rencana, di gambar rencana ini yang membuat adalah konsultan, kalau shop drawing itu yang membuat kontraktor. Sebagai panduan kerja, kalau misalkan contoh yang paling klasik yang sering dicontohkan adalah kalau gambar rencana pipa itu biasanya kan lurus belok kayak gitu. Jadi ideal seperti indah dipandang gitulah, mengikuti apa namanya perencanaan yang teoritis dan visual yang enak gitu. Tapi kalau shop drawing karena ini panduan kerja biasanya diambil yang paling praktis. Misalkan satu lembar ini adalah satu lahan ya. Saya pengen bikin aliran pipa dari definitif ke as-built ini. Ini misalkan sebentar. Nah, kalau kita bikin DED kayak gini. Set, set. Nah, tapi kalau ini DED ya. Ini DED. Tapi kalau kita bikin shop drawing bisa seperti ini. Jadi cari yang praktis. Ini shop. Ini contoh yang klasik seperti ini, Dek. Jadi kalau DED itu kita bikin yang ideal secara teoritis, tapi kalau shop drawing itu kita bikin yang praktis tapi tidak menyalahi teori gitu. Jadi tetap bisa beroperasi. Itu kalau shop drawing. Kemudian ada as-built drawing. As-built drawing ini jenis gambar teknik yang
harus ada sebenarnya di satu pekerjaan konstruksi ya, karena as-built drawing ini dibuat oleh kontraktor. Nah, biasanya kalau pekerjaan konstruksi itu ada penyesuaian-penyesuaian karena ketika sudah direncanakan ya, di gambar rencana oleh konsultan perencana, kemudian shop drawing juga sudah dibuat, artinya kontraktor sudah survei, sudah mempersiapkan gambar kerja. Nah, kemudian dalam pelaksanaannya, misalkan ada batu yang tidak bisa digali, kemudian ada segala sesuatu yang itu di luar perencanaan, dan itu harus dilakukan penyesuaian. Nah, itu penting untuk digambar. Perlunya apa? Jadi nanti ketika bangunan ini sudah jadi, ketika sudah beroperasi, misalkan butuh maintenance atau butuh perbaikan, itu untuk panduan kita pakai as-built drawing ini. Jadi gambar ini adalah gambar yang bangunan yang terbangun gitu. Kalau yang ini kan masih rencana. Ini rencana kerja. Kalau yang ini adalah bangunan yang real sudah terbangun, itu dituangkan dalam gambar. Ini untuk pegangan pengelola bangunan atau pemilik bangunan jika nantinya diperlukan perbaikan atau operasional atau maintenance gitu. Jadi tahu. Dan ini meliputi tidak hanya struktur saja. Ini meliputi arsitek, ME, lingkungan, dan lain sebagainya. Semua yang terbangun di situ ini dituangkan dalam gambar yang namanya as-built drawing ini. Gitu. Kemudian dalam membuat satu gambar teknik itu ada kriterianya bagaimana gambar teknik itu dikatakan baik ya, dikatakan baik. Jadi yang pertama, gambar itu harus jelas ya dan tidak ambigu. Jadi informasi-informasi baik gambar maupun notasi-notasi di situ harus bisa mengerucutkan dalam satu interpretasi. Jangan sampai dalam satu gambar ketika dibaca oleh orang berbeda itu memberikan interpretasi yang berbeda. Itu artinya gambarnya tidak jelas dan ambigu. Kemudian yang kedua adalah lengkap. Nah, lengkap ini baik dari sisi penjelasan maupun dari sisi informasi yang ada di KOP gitu. Jadi semuanya lengkap. Dan tidak jarang itu terpecah menjadi beberapa lembar. Artinya kita misalkan ya membuat satu gambar atap gitu misalkan. Nah, tidak harus satu gambar atap ini dijadikan satu dalam satu lembar. Bisa jadi didetailkan di lembar yang lain, tetapi tetap satu rangkaian gambar yang itu bisa dipahami dan itu berkesinambungan. Kemudian yang ketiga yaitu sesuai dan dapat diduplikasi. Artinya ya jelas ya, cukup jelas. Sesuai ini artinya semua informasi yang ada di dalam situ sesuai. Baik itu yang di sisi gambar maupun yang ada di sisi kop informasi. Kemudian independen ini tidak tergantung di beberapa jenis bahasa saja. Karena gambar ini kenapa ada yang namanya gambar teknik? Karena sarana komunikasi kita sebagai orang teknik adalah gambar. Dan di gambar ini tidak banyak kata-kata. Kalaupun itu ada penjelasan selain gambar, misalkan notasi itu dalam bentuk angka atau simbol-simbol tertentu yang itu akan bisa dipahami oleh semua yang membaca gambar ini dalam bahasa apapun gitu. Dari bangsa manapun itu bisa memahami gambar ini gitu, karena semua narasinya sudah dituangkan dalam bentuk simbol atau angka. Kemudian ada sesuai dengan standar ya. Standar yang di sini yang dimaksud adalah standar yang diacu untuk jenis gambar standar gitu, untuk menstandarkan gambar. Dari sisi internasional itu ada ISO, kemudian ada juga yang standar untuk yang regional ya, misalkan DIN atau SNI dan lain sebagainya.